Annyeonghaseyo, Chonen, Sopimnida. Dibuka dengan salam hangat dari Korea. Tahu dong kira-kira kita bakalan bahas apa hari ini? 괜찮아, 괜찮아. 오빠. Tapi anyway, teman Historia, kamu masih ingat nggak sih gimana viralnya drama Korea atau drakor yang berjudul The World of Marriage di tahun 2020? Aktris cantik Han So Hee yang meranin Yoo Da Kyung ya, jadi super famous karena banyak banget nih netizen 62 yang marah-marah gara-gara perannya yang jadi orang ketiga di drama itu. Saking populernya, akun sosmednya Han So Hee ini banjir komentar ya, baik itu dari Indonesia maupun penontonnya di seluruh dunia. Tapi, kamu penasaran gak sih, kenapa ya kok drakor itu sangat amat diminati bahkan laris di Asia, Eropa, dan juga Amerika? Ratusan judul drakor beredar di online streaming dan punya banyak banget penikmat di berbagai penjuru dunia. Kepopuleran ini juga kemudian mengangkat nama banyak aktris dan juga aktor Korea Selatan hingga menjadi terkenal di seluruh dunia. Ya udah deh, daripada penasaran lama-lama, langsung aja kita bahas di Ngerti Sejarah. Industri drama Korea bisa sesukses dan mendunia kayak sekarang itu nggak instan, teman Historia. Di Asia aja, drakor ini baru mulai populer barengan sama fenomena Korean Wave di akhir tahun 90-an. Jadi Korean Wave itu adalah gelombang ekspor budaya Korea Selatan melalui musik, drama, film, dan juga fashion, atau yang di lidah orang Korea sendiri disebut sebagai Hallyu. Menurut profesor dari Chungnam University, Yoon Sok Jin, lewat artikel yang berjudul Hallyu Bringer of Success, ya, drakor di awal-awal tahun 1920-an itu bukan disiarin di TV, tapi di radio aja. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Sebabnya pada saat itu Korea masih berada di bawah penjajahan Jepang, sehingga seluruh program radio ini banyak dikontrol dan sebagian besar berbahasa Jepang. 오케이. Lebih lanjut, menurut Lee Jong-yeop dalam tulisannya yang berjudul The Birth of Broadcasting Media and Popular Music, di mana artikel ini juga dimuat dalam buku Made in Korea, Studies in Popular Music, siaran program musik tradisional atau drama yang dikombinasikan musik klasik barat ini baru boleh ditayangkan sekitaran tahun 1934 sampai 1936. Jadi intinya, teman Historia, radio pada saat itu lebih banyak jadi alat publikasi media untuk kepentingan penjajah Jepang ketimbang untuk media komersial. Lewat radio, aku sampaikan. Kalau kamu penasaran, terus kapan ya kira-kira drakor ini akhirnya diproduksi? Jawabannya adalah di tahun 1956. Berjudul The Gate of Heaven, ya, berdurasi 15 menit dan ditayangkan pertama kalinya di HLKZ TV. 6 tahun berikutnya, drakor yang pakai konsep serial ini kemudian hadir lewat Tongyang Broadcasting atau kita kenal sebagai TBC TV berjudul Gukto Manri yang mengangkat tema era Kerajaan Goryeo. Nah, di tahun itu juga stasiun TV kompetitor sekaligus TV nasional Korea pertama yaitu Korean Broadcasting System atau KBS TV ini mulai menayangkan serial drakor berjudul Backstreet of Seoul. Jadi waktu itu nggak banyak tuh variasi drakor yang tayang di TV, teman Historia. Soalnya tayangan-tayangan TV termasuk serial drama Korea pada saat itu dijadikan sebagai alat pemerintahan militer yang sedang berkuasa untuk dapetin dukungan masyarakat. Tapi bohong. Nah, barulah ketika masuk di medio 1970-an sampai 1980-an, tayangan drama di stasiun TV ini mulai bervariasi. Alur cerita dramanya udah lebih banyak ngangkat kehidupan sehari-hari ketimbang agenda politik. Seiring berjalannya waktu, ya, drakor akhirnya sukses nih menaklukkan Asia di awal 2000-an. Pendobraknya adalah serial Winter Sonata yang sukses menembus pasar di Jepang. Jadi pada saat itu diperankan oleh Oppa yang ganteng, Oni yang cantik, keindahan alam, plot cerita cinta-cintaan yang romantis, sampai alur cerita yang bikin sesek dada. Plus disempurnain pakai bumbu soundtrack music yang melankolis, yang merupakan formula drakor sukses di industri hiburan TV.
Kwon Kyun-jeon di dalam tesisnya berjudul The Korean Wave and Television Drama Export 1999 to 2005, ini masukin nih beberapa data yang dia dapetin dari Badan Perdagangan Dunia. Misalnya, di tahun 2007 lalu, Korsel ini udah jadi eksportir jasa audiovisual terbesar ke-10 di dunia. Terus kalau data dari Korean Creative Content Agency, Korsel ini juga jadi eksportir program hiburan berseri kedua terbesar di Asia di tahun 2010, mepet banget sama Hong Kong yang ada di urutan pertama. Terus ada juga nih fakta di 2011, kalau nilai penjualan program siaran hiburan dari Korea, ini menembus angka USD 227,8 juta. Ini kalau dirupiahin ada berapa tuh ya? Banyak banget pasti. Nah, setelah sukses menaklukin Asia, drakor ini mulai nih. Banyak penontonnya berasal dari barat. Apalagi layanan nonton online juga makin banyak, teman Historia ya. Drakor hits kayak Full House, terus Secret Garden, atau Boys Before Flower, Gumiho, terus Descendant of the Sun, sampai dengan Crash Landing on You ya. Ini makin banyak dan makin mudah dinikmati oleh penonton dari benua lain. Malahan, drakor ini udah ada loh yang diproduksi ulang begitu ya sama PH dari Amerika Serikat. Salah satunya serial drama yang berjudul The Good Doctor. 시간이 없습니다. 빨리빨리 해야 합니다. 조용히 하세요. 여기 수선실입니다. He's breathing. He saved his life. Who are you? Ide cerita drakor yang variatif, terus juga menghadirkan zaman yang berbeda sebagai latar belakang waktunya, keanekaragaman profesi yang dimainkan sampai konflik yang mendebarkan, ini terus dikembangkan sebagai formula untuk menghasilkan tontonan yang menarik. Makanya nggak heran ya kalau drakor semakin diminati dari berbagai latar belakang penonton. Nah, kalau kamu sendiri suka drakor apa nih, teman Historia? Itu tadi adalah sejarah drama Korea dan perkembangannya. Terima kasih ya udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel dan pantengin terus seluruh sosmed Historia.id. Sampai jumpa di Ngerti Sejarah berikutnya.